warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial, gimana nih kabarnya hari ini? Masih dalam suasana Ramadan dan juga pandemi corona. Semoga kita tetap semangat ya untuk menjalani ibadah Ramadan tahun ini. Ya, masih tetap hadir menjadi teman ceritamu. Kali ini Cemils akan bahas tema yang menentukan masa depan kita. Wah, apaan tuh? Ngomong-ngomong nih tentang panutan. Panutan itu contoh kan ya, atau teladan. Nah, kalau kita lihat nih milenial hari ini, milenial muslim hari ini tentunya ya, siapa sih yang dijadikan panutan atau idola? Wah, kompak nih ya jawabannya ya. Nah, Kak Maryam, fenomena seperti ini kalau menurut Kak Maryam, kenapa ya Kak bisa terjadi? Nah, itulah yang disebut dengan krisis identitas Mbah Hamidah. Efek dari adanya penerapan sistem sekuleris kapitalis sehingga mereka kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Tanpa disadari mereka mengalami degradasi atau pengikisan akidah sehingga mereka kehilangan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Ini tampak dari perilaku mereka, cara hidup mereka, sampai cara berpikir mereka. Oke, jadi Kak Maryam, apa nih yang harus dilakukan oleh milenial muslim hari ini? Oke, terus apa yang harus dilakukan oleh milenial muslim sekarang gitu ya? Yang harus mereka lakukan adalah back to Muslim identity, kembali pada identitas mereka sebagai seorang muslim. Bekali diri dengan ilmu dan takwa. Back to Muslim identity. Kalau kita kembalikan pada identitas kita sebagai seorang muslim, harusnya yang kita jadikan panutan siapa sih Kak Rizky? Ya, karena kita seorang muslim, harusnya yang kita jadikan panutan, teladan, inspirasi, dan motivasi adalah orang-orang sholih dan sholihah. Kalau kita mau buka sirah nabawiyah, kita akan banyak menemukan orang-orang sholih dan sholihah yang hidup di masa Rasulullah SAW. Mereka itu biasa yang kita sebut sebagai para sahabat dan sahabiyahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak diragukan loh keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka adalah generasi-generasi pertama Islam yang memiliki pribadi-pribadi yang tangguh, anti galau dan anti ambiar. Selain Rasulullah, ada banyak sahabiyah yang juga layak untuk kita jadikan panutan. Di antaranya kalau sahabiyah ada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kemarin sempat viral ya jadi sebuah lagu. Tapi sebenarnya nggak cukup kalau kita hanya hafal lirik lagunya aja, karena kita nggak akan dapat gambaran sosoknya beliau itu seperti apa sih. Harusnya kita lebih banyak stalker beliau-beliau itu dibandingkan stalker opa-opa Korea atau selebgram. Karena gimana kita mau jadikan beliau-beliau itu panutan, lawang tahu namanya aja nggak tahu gitu. Jadi ya wajar, tak kenal maka tak sayang, ya nggak akan jadi panutan. Nah, kalau kita tahu Ibunda Khadijah itu adalah sosok muslimah yang berhasil meneguhkan dakwah suami. Yang tercatat dalam sejarah adalah pengabdian dan pengorbanan yang dicurahkan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah SAW. Terus ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang juga merupakan istri Rasulullah SAW. Beliau itu adalah seorang wanita yang cantik dan cerdas. Kecerdasannya mengantarkan beliau menjadi wanita dengan hafalan tertinggi. Luar biasa, keren banget Kak. Ini kita masih mendengar sekilas tentang cerita beliau-beliau. Gimana kalau udah baca versi lengkapnya ya? Wah, kita mungkin akan dibuat lebih kagum lagi. Artis, selebgram, YouTuber, semua mah lewat ya. Sobat milenial, tema hari ini membuat kita tersadar nih bahwasannya panutan terbaik adalah beliau-beliau yang mencontohkan kita kepada amal-amal yang dicintai oleh penduduk langit. Akhir kata dari kami, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.